Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah yang hadir, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, insyaallah di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Apa artinya syafaat? Yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah Bu Ustazah sampaikan pada bulan yang telah lalu, setiap minggu keempat kita belajar membaca Al-Quran dengan benar. Itu istilah sekarang belajar tahsin. Apa arti tahsin? Membaikkan bacaan Al-Quran. Kalau kita tidak mau belajar, apabila kita salah, ya sudah berulang kali saya sampaikan, mendapat dosa. Tapi kalau dalam rangka belajar, walaupun sekali sebulan, salah pun ibu membaca akan dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tetap belajar Al-Quran, tidak pernah berhenti belajar walaupun satu kali sebulan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan sambungan dari ayat yang telah lalu. Kita sudah mulai kemarin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kita sudah membaca dengan benar. Saya sudah memperagakan kepada ibu-ibu bagaimana cara membaca ayat ini dengan benar, ya. Bagaimana makhrajnya, tajwidnya, dan cara mengulangnya, itu semua sudah saya perdengarkan kepada ibu-ibu, dan pun ibu-ibu sudah membaca masing-masing. Jadi kemarin sudah membaca, mungkin tidak semuanya dapat giliran. Jadi kalau seandainya ibu-ibu nanti mau membaca, silakan, ya. Karena kalau kita tidak mau membaca, tentu Ustazah tidak tahu menilai mana salah, mana yang kekurangannya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah perlu ayat yang kita baca ini diartikan atau tidak? Jadi sudah Ustazah bacakan, diartikan, ya, diartikan sekali. Kemarin belum lagi dibacakan artinya, ya. Boleh kita ulang-ulangi membaca Al-Quran ini, tidak masalah. Karena apapun ayat kita baca tidak lari dari huruf hijaiyah, ya, tidak lari daripada huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah banyaknya, Bu? Ada yang tahu? Ya 27, ya. Itu tidak lari daripada huruf hijaiyah yang 27. Itu yang disambung-sambung. Satu Al-Quran ini, itulah hurufnya. Jadi walaupun kita belajar 55 ayat, tidak masalah.
Ya, yang penting kita tahu cara membaca hurufnya dan mengerti atau paham dengan artinya. Nah, sesuai dengan kalimatnya. Nah, jadi di sini Ibu, saya tengokkan ini Al-Quran, saya baca, saya bawa ini sengaja dari rumah ya Bu, untuk memperlihatkan kepada Ibu supaya Ibu cepat pandai. Ya, ini di sini ada satu-satu ayatnya arti di bawah. Nah, apa yang Ibu baca ada artinya di bawah. Kalau tafsir Ibu baca samping itu, dia sudah dialihkan ke bahasa Indonesia. Ya, kadang-kadang ada perbaiki susunan katanya. Nah, tapi kalau Ibu membaca sesuai dengan kalimat, ada di bawah artinya. Nah, ya, tapi tidak mendetail sekali Bu, tidak mendetail sekali. Nah, ini contohnya Bu ya. Coba dengarkan bagi ibu yang ingat, ada ingat membawa Al-Quran, silakan dibuka kembali surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita ulang sebentar. Ya, karena kemarin belum ada artinya kita uraikan. Ya. Yang pertama sekali ya, alif lam mim. Kan begitu ya, Bu? Nah, baca alif karena dia tidak ada baris, tetap kita baca alif. Nah, ya. Nah, ada tanda matnya atau tanda panjang tidak? Nah, alif. Alif itu aja kita baca. Lam. Nah, karena kita lamakan membaca itu ada tanda garis melintang di atas. Nah, jadi panjang itu ya kita buat tiga alif 5 harkat. Jadi alif lam mim. Nah, jadi kenapa didengungkan? Nah, ya, lam mim. Karena ada tasdid sesudahnya. Ya, ada tasdid sesudah lam, ada tasdid Bu. Walaupun dia tidak berbaris, karena ada tasdid, kita baca menurut kaidah ilmu tajwid. Ya, jadi kita wajib dengungkan. Namanya wajibul gunnah. Nah, wajib berdengung itu artinya. Apakah artinya? Nah, itu tidak ada arti Bu, hanya Allah yang tahu. Jadi tidak boleh kita buat-buat artinya. Alif lam mim. Itu artinya Allah yang Maha tahu akan maksudnya. Bukan itu artinya. Cuma Allah yang tahu. Itu saja ya. Dah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, ya Bu. Zalika artinya itu. Nah, ya, ada tuh surat di bawah Al-Quran yang model ini. Itu. Boleh dibaca demikian. Itu atau demikian, salah satu lah ya. Kitab. Ya, itu kitab la raiba fihi. La itu artinya tidak. Nah, raiba ragu. Ya. Fihi padanya. Jadi itu kitab tidak ragu lagi padanya. Nah, nya itu apa? Ya. Nah, itu kebenarannya. Jadi tidak ragu kita lagi bahwa Al-Quran itu tidak ragu kita lagi atas kebenaran dari kitab Al-Quran ini. Karena ini bukan perkataan manusia, Bu. Al-Quran ini bukan Muhammad yang berkata, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, lalu disuratkanlah oleh waktu itu sahabat Rasulullah yang membuat Al-Quran ini, ya, menjadikan dengan bahasa Arab. Ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini Al-Quran adalah si ayat demi si ayat. Nah, lalu disatukan. Nah, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Nah, artinya hudal menjadi petunjuk artinya. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, li artinya bagi, ya.
muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini gunanya menjadi petunjuk bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang hendak kita lakukan, ya, umpamanya salat, umpamanya ada perintahnya dalam Al-Quran, makanya kita lakukan. Ya, ada perintah zakat, ada dalam Al-Quran. Apapun yang berupa perintah dan larangan, semuanya ada tercantum dalam Al-Quran ini. Jadi adalah gunanya untuk menjadi petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa kepada Allah. Kalau tidak ingin menjadi orang bertakwa, tak usah kerjakan. Itu aja, malas mengerjakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau tidak bertakwa, kita menjadi orang apa kita lagi, Bu? Tentu menjadi orang yang engkar. Engkar itu sebutannya kafir. Nah, itu artinya kafirun. Nah, alladzina yu'minuna, alladzi itu artinya orang-orang yang. Nah, alladzina yu'minuna. Nah, yu'minuna beriman mereka. Yu'minun. Mana asal katanya tuh? Yu'minun. Beriman mereka. Bil ghaibi, dengan yang gaib. Apa yang gaib itu, Ibu? Nah, yang tidak bisa kita lihat tapi kita yakin kepadanya. Bisa Ibu melihat Allah? Bisa, Bu? Tapi yakin tak Ibu ada Allah? Itu yang namanya yang gaib tadi. Ya, kita yakin, itulah yang namanya orang yang beriman. Kalau tidak yakin kita, itulah orang kafir. Orang kafir tidak yakin dia bahwa Allah itu ada. Itu ateis, ya Bu ya. Tapi kalau agama lain juga ada yang yakin kepada Allah. Cuma Allah itu dibuatnya beranak. Allah juga seperti Allah kita, tapi dikatakannya Allah itu punya anak. Itu tidak Islam agamanya, ya. Tapi yang benar itu adalah agama Islam. Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Allah itu katakanlah bahwa sesungguhnya Allah adalah satu. Nah, itu buktinya bahwa Allah itu satu, tunggal, tidak ada beranak. Jadi percaya dengan yang gaib. Apalagi yang gaib? Ya, gaib itu termasuk malaikat. Percaya kita ada malaikat, Bu? Ada, makanya kita takut berbuat kejahatan. Karena setiap diri kita ini punya malaikat masing-masing nih. Raqib, atid, kan gitu, ada di samping kita. Apabila kita salah, dicatat. Apabila kita benar, dicatat pahala kita. Jadi kita berhati-hatilah karena kita yakin ada yang gaib. Yang akan mencatat kita yaitu malaikat, raqib dan atid. Juga setan. Pernah Ibu nengok setan, Bu? Ada di dalam film itu buatan manusianya tuh, Bu, di karang-karang, ya, ada yang giginya bertaring, matanya merah, itu seolah-olah begitulah bentuk setan. Tapi selama hidup saya tidak pernah menengok setan. Entahlah, kalau Ibu ada pernah menengok setan, Bu? Pernah, tapi Ibu yakin atau tidak bahwa setan itu ada? Itu namanya orang yang beriman, itu tadilah dia. Yakin dia. Dengan keyakinannya bahwa setan itu ada, yang akan merayu kita untuk berbuat kejahatan, maka dia tidak mau, ya. Dia tidak mau mengikuti perintah setan. Berhati-hati dia dalam hidup, ya. Umpamanya dalam berbicara, ya. Dalam berbicara, ini keterangannya dulu ya, Bu, ya. Uraian dari Al-Quran yang kita bahas. Karena ibu-ibu saya tengok lupa membawa Al-Quran, saya tambah, ya. Nanti lain kali Ibu ingatlah, setiap minggu keempat kita belajar Al-Quran. Bawalah Al-Quran, kalau perlu Ibu beli Al-Quran yang satu juz tubuh. Ya, jadi tidak berat bawa, seperti yang punya Ibu buat ini, ya. Jadi satu juz. Ya, bawa pensil atau pena. Ada juga tuh. Ada artinya kan? Itu sekarang udah canggih, Bu. Dan ringan apa saja yang kita kehendaki. Baik dalam belajar ada keringanan. Dulu Al-Qurannya berat, ya. 30 juz langsung harus kita bawa. Sekarang udah diperinci. Satu juz. Tinggal Ibu mau aja laginya, Bu. Udah gampang sekarang, ya. Belajar Al-Quran pun
ada juga di HP, Bu. Tapi kadang-kadang kena kesibukan, tidak ada kesempatan. Jadi maka itu ruang kalau waktu. Ya Bu, sekali sebulan ini kita belajar mengaji, membaca Al-Quran ya, belajar makhraj, tajwid, ini sangat penting, lebih penting dari pelajaran-pelajaran lain. Karena ini sifatnya bacaan. Kalau pelajaran yang lain, umpamanya akidah itu hati Bu, bersangkut dengan hati. Akhlak juga perangai. Tapi kalau ini bacaan, kalau salah membaca, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, percuma kita beribadah, tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari itu, walaupun sekali sebulan Ibu, jangan sampai tidak mau mengikuti pelajaran ini. Nah, kalau tidak mau, terhitunglah kita setiap salah membaca, kita akan dapat dosa, bukan pahala yang kita dapatkan. Itulah yang saya takutkan Ibu. Makanya saya ambillah Pak, ya, Al-Quran ini untuk jadwal saya setiap bulan, 1 kali sebulan. Di Mutakin juga saya ambil Bu, ya, saya diminta orang tuh belajar Al-Quran juga setiap 1 kali dalam sebulan. Dah paham dengan yang gaib ya Bu? Percaya kepada juga setan itu gaib, maka hati-hatilah kita agar jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu syaitan ya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inna syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Nyata itu terasa bagi kita dihasut. Kalau nampak tidak, nyata itu bukan nampak saja Bu, terasa bagi kita. Ya, contohnya kadang-kadang kita sudah ngomong-ngomong, teromongkan orang, terasa bagi kita bahwa itu tidak boleh. Apa yang kita baca Bu? Astagfirullahalazim. Ya, lalu kita cari orang yang sudah kita gunjingkan tadi, ya, lalu minta maaf kepadanya, bermaaf-maafan. Nah, itu caranya kalau minta ampun kalau kita melakukan perbuatan ghibah atau gunjing ini. Nah, jadi makanya ghibah ini lebih besar dosanya daripada perbuatan zina, karena dia bersangkutan dengan manusia. Apabila manusia itu tidak memaafkan, kita akan mendapat dosa. Apabila kita meninggal, tidak sempat kita meminta maaf kepadanya, tentu kita akan didera atau dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di akhirat nanti. Jadi janganlah kita malas-malas kita berhubungan silaturahmi ini Bu, karena kita kadang-kadang berbuat dosa hanya sama-sama kita ya. Berkumpul bersama-sama, kawan-kawan bersama-sama, kawan akrab dan lain-lain. Itu yang kita kadang-kadang sering kita buat pembicaraan yang timbul gunjing itu tadi. Jadi makanya setiap kita bertemu jangan lupa meminta maaf, bermaaf-maafan ya, supaya kita lepas daripada dosa. Kemudian wa yuqimunas shalah. Wa yuqi, waw itu artinya dan Bu. Asal ada setiap huruf waw dalam Al-Quran artinya dan. Yuqimuna, mendirikan mereka. Asal katanya qama. Ini belajar nahu tuh Bu ya, kalau mencari asal kata itu. Qama yaqumu. Ya, yuqimu. Dan mendirikan mereka, yaqimuna as-shalah, akan salat. Itu adalah orang yang bertakwa tadi. Tanda-tanda orang bertakwa tadi Bu, dia mendirikan, dia akan salat. Kalimatnya itulah tadi. Ya, bagaimana salat yang didirikannya itu? Tentu salat yang sempurna Ibu. Ya, jangan kita merasa walaupun kita sudah melaksanakan salat, kita sudah yakin saja kita ini sudah menjadi orang bertakwa. Jangan, ya. Harus kita pelajari bagaimana salat yang sesungguhnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bacaan kita? Itu ya perlu kita belajar tahsin. Bagaimana cara gerak diri kita dalam salat? Perlu kita belajar rukun fi'li. Bagaimana cara rukun kalbinya, hati kita? Bagaimana harusnya kalau dalam salat hati kita ini bagaimana? Jangan sampai membayangkan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa. Tidak terang. Nah, jadi tanda-tanda orang bertakwa yang pertama itu tadi yaitu
mendirikan mereka akan salat, ya. Jadi ibu-ibu yang hadir ini tidak ada yang tidak salat ini. Tapi yakinkah ibu bahwa selama ini salat ibu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita jangan terlalu yakin. Kita kontrol diri kita, Bu. Apakah masih juga mulut kita ya dalam berbicara menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang, selalu menyungkit-ungkit ya kejelekan orang. Belum lagi salat. Berarti salat kita belum sempurna. Ya, kalau salat yang sempurna itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tercegah perbuatan yang keji dan mungkar di dalam dirinya. Itu buktinya ya, Bu. Jadi makanya kita harus berhati-hatilah ya di dalam kehidupan ini, apalagi di dalam melaksanakan salat. Rukun fi'li, rukun qauli dan rukun qalbi harus kita kuasai hendaknya. Di samping itu ya kita harus berusaha melawan nafsu kita ini. Nafsu ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Itu namanya nafsu amarah. Nafsu ini pantang kerendahan. Ya, itulah sifatnya kalau nafsu amarah. Apakah nafsu yang baik itu? Itu nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah namanya. Kemudian wa mimma. Apa artinya wa mimma? Dari apa-apa yang. Dari apa-apa, wa mimma, dan dari apa-apa itu artinya. Razaqnahum. Razaqnahum, kami beri rezeki mereka. Rezeki itu artinya yang di huruf Arabnya razaq. Itu artinya rezeki. Itu kami, hum itu mereka. Itu secara mendetailnya, Bu. Tapi dalam Al-Quran ini tidak ada disebutkan mana yang arti kami, mana yang arti hum. Jadi ya, itu tahunya kita ya belajar nahwu saraf ya. Jadi razaqnahum, memberi rezeki kami kepada mereka. Itu siapa yang mengatakan? Allah. Bagaimana? Yunfiqun, mereka nafkahkan. Jadi kalau orang yang betul beriman dan bertakwa kepada Allah itu ada rezekinya, dia ingin menafkahkan. Tidak mau dia pelit. Ya, sesuai dengan kemampuannya, ya dia sedekahkan. Berapa mampu? Orang yang kaya, Bu, ya, pokoknya pendapatannya 1 bulan 100 juta umpamanya. Bersedekah dia umpamanya ya 5.000 tak sesuai, Bu. Mana sesuai ya? Jadi tak sesuai dengan pendapatannya. Nah, kalau kita berpendapatan umpamanya hanya sebulan 5 juta gaji kita. Bersedekah kita 1.000 perak. Lebih besar nilainya daripada orang yang 100 juta tadi bersedekah 5.000. Itu contohnya, Bu. Jadi bersedekah ini sesuai dengan kemampuan. Tidak ada umpamanya uang yang mau sedekahkan. Karena susah. Bagi Allah itu sangat gampang untuk mengasihani hambanya. Cukup kita bermuka manis sama kawan-kawan kita. Ya, bermuka manis itu kalau kita bertemu jangan muram. Ya, berikan senyum yang manis ya. Kita tegur, sapa. Itu sudah termasuk sedekah namanya. Berpahala, Bu. Kalau ketemu kita dengan kawan kadang cemberut aja. Persoalan di rumah kita bawa bersama kawan-kawan. Tak boleh ya. Kita kelahi bertengkar dengan suami di rumah. Pergi ke masjid, tuh muram aja buka. Tengok kawan muram juga. Itu tidak boleh ya. Kita hilangkan suasana-suasana yang ada di rumah itu. Jangan sampai dibawa kepada teman-teman kita. Itu caranya, Bu ya. Jadi bermanis mukalah kita kalau bertemu dengan kawan agar itu termasuk pahala bagi kita, yaitu sedekah. Itu sedekah jariah namanya, Bu ya. Tak ada duit banyak je lah senyum-senyum. Tapi jangan, Ibu. Tak ada piti galak. Tak ada pitinya, Bu, galak sebanyak. Tapi jangan galak surang. Itu kecil DP tadi ya, BRT. Dah. Apa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
dan orang-orang yang beriman mereka, waladzi dan orang-orang yang, itu artinya yu'minuna beriman mereka, lima dengan apa-apa, unzila yang diturunkan, ilaika kepada engkau, wama unzila dan tidak, dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Itulah apa yang diturunkan kepada engkau, itu beriman kita. Seperti Al-Quran kan diturunkan Allah kepada kita tuh, untuk dipelajari, ya kita imani dan kita pelajari. Ya. Kemudian wabil akhirati dan dengan akhirat, itu artinya itu artinya dan bi dengan akhirat. Hum artinya mereka. Itu kalau perlu dicatat itu Bu ya, setiap kalimat yang kata-kata penghubung itu biar ibu paham ya. Hum yuqinun, mereka sangat yakin. Jadi itu tanda orang beriman. Dan dengan hari akhirat mereka yakin dan percaya. Jadi dengan hari akhirat kita yakin. Ada yang tak yakin dengan akhirat, Bu? Kalau tak yakin tidak datang ke masjid kita. Ini tanda kita yakin. Makanya kita bersungguh-sungguh berjihad, menegakkan ajaran Allah, menuntut ilmu pengetahuan agama. Itu tandanya kita yakin dengan hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika artinya Bu? Ada yang tahu? Ulaika artinya apa Bu? Ada yang tahu? Mereka itulah ala atas hudan petunjuk. Itu artinya amin dari Rabbihim Tuhan mereka. Tuhan mereka itu artinya Allah tuh. Ya, di kalimat Allah itu ada yang Tuhan di dalam Rabbi ya. Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Jadi tidak ada bedanya itu ya. Wa ulaika dan mereka itulah. Jadi setiap ketemu wa dan ulaika sudah di atas, artinya tetap mereka, tidak ada berubah-ubah. Hum mereka al-muflihun. Muflihun asal katanya falahabu. Muflihun artinya orang yang menang. Muflihun orang yang menang. Itu artinya. Jadi kalau sudah terlaksana bagi kita semuanya ini tanda-tanda orang bertakwa itu Bu, ya jangan kita tahu saja membaca, ya paham aja Bu, tapi tidak dilaksanakan apa yang diperintahkan Allah agar kita menjadi orang bertakwa. Kita tidak menjadi orang yang muflihun, kita menjadi orang yang khasirun jadinya, orang yang merugi. Ya, tidak dilaksanakan, tapi kita yakin kita rugi Bu. Bukan kafir Ibu, tidak, karena Ibu percaya tadi. Ya, kalau orang kafir dia tidak percaya, tidak mengerjakan. Itu kekal khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya di neraka. Tapi kalau orang beriman, dia percaya dan yakin, tapi tidak mau mengerjakan. Ya Bu. Itu tetap masuk surga, tapi dibakar dulu di api neraka. Sanggup kita Bu? Sanggup kita dia bakar di api neraka Bu? Tidak sanggup kita Bu, ya. Berapa panahnya api neraka itu Bu ya? Tidak tanggung-tanggung panahnya Bu ya. Baranya saja kalau dicelupkan ke dalam laut tuh Bu ya, panas dari laut tuh. Baranya saja baru. Coba bayangkan, tak tahan kita Bu. Oleh karena itu banyaklah kita beristighfar supaya dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil beristighfar kita sambil bermaaf-maafan, jangan sampai lupa itu Bu ya. Kalau saya salut dengan Ibu Hajah Nurmi, dia ringan lidahnya minta maaf itu saya tengok ya. Dia selalu mengaku kesalahannya, tetap dia minta maaf. Kalau kadang ada orang juga ya tidak mau salah, itu sombong namanya Bu. Ya sombong namanya, walaupun kita tidak salah, tetaplah kita siapa yang dulu minta maaf, itu yang terbaik kata Allah. Ya orang yang mau minta maaf duluan pada tidak salah itu yang paling terbaik. Apalagi kita salah.
Ya, gengsi pula minta maaf. Nah, itu nama manusia yang sombong. Ya. Nah. Ya baik ibu yang dirahmati Allah, sampai di situlah keterangan dari bacaan Al-Quran yang telah kita baca kemarin. Nah, sekarang kita sambung ya Bu, nanti pencerahannya bulan depan kita serahkan, kita bahas ya Bu. Nah, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana ada Quran ditengok, kalau tidak ada Quran dengar saja Ibu ya. Mudah-mudahan bulan depan Ibu tidak lupa lagi membawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Udahlah begitu Bu. Nah, tidak apa-apa 3 baris Bu. Itu apa panjang ya? Itu juga huruf-hurufnya semua. Nah, coba dengarkan saya menerangkan tentang tajwid dan makhrajnya. Innalladzina, inna dengung atau tidak? Dengung atau tidak? Bagus. Inna itu namanya wajibul gunnah, wajib berdengung. Inna kunna summa, banyak tuh ya. Tuh berdengung ya. Namanya gunnah. Alladzina kafaru. Alladzi, ri panjang atau pendek? Ri panjang atau pendek? Panjang. Nah, itu perlu karena ada huruf yang mati sesudah baris di bawah. Nah, ingat tuh Bu. Ada kalimat baris di bawah dia, ada yang mati sesudahnya. Itu panjang. Alladzina. Nah, panjangnya berapa? Ya, 1 alif 2 harakat. Ya, 1 alif 2 harakat itu gimana? Coba Ibu ginikan tangan. Alladzina, alladzina. Gini 2 kali. Itu dua harakat namanya Bu ya. Jangan dibaca alladzina. Itu tidak panjang namanya. Jadi cara memanjangkan itu kita harus paham. Kadang ada yang paham panjang tapi membacanya tidak pandai. Nah gitu cara. Alladzina. Ya. Alladzina kafaru. Ya, kamu juga panjang. Kenapa panjang? Karena ada huruf waw mati sesudah baris depan. Baris depan itu namanya dhammah Bu. Nah ya, dhammah sama dengan baris depan. Nah istilah nahwu saraf tuh baris-baris itu namanya dhammah kalau baris depan. Ya, kalau kita dulu mengaji baris depan. Baridate dua di atas dua di bawah dua di depan Nah itu dulu depan namanya. Nah kafaru ya, kafaru sawaun. Nah kafaru tetap 1 alif 2 harakat. Nah tapi sawaun. Berapa alif panjangnya Bu?
Itu kan bisa Ibu ya. Kenapa sampai panjangnya 3 alif? Apa tandanya? Ada tanda garis melintang di atas. Bagaimana cara panjang sawa itu? Ya, gini kan 5 kali tangan. Sawaun. Sawaun. Kalau udah biasa Ibu, tidak perlu gini lagi dalam hati aja. Namakan baca ya. Sawaun alaihim. Ya, dengung atau tidak? Dengung tidak? Tidak, ya. Jangan dibaca sawaun. Jangan gitu, dilamakan. Itu dengung namanya tuh. Itu diizharkan namanya Bu. Nah, kalau tidak dengung, izhar namanya. Apa arti izhar? Jelas, nyata, jelas. Ya. Sawaun jangan lama jangan sambil berpikir, nggak boleh ngaji ini. Alaihim alaihim ya itu izhar juga tuh Bu. Mim mati disambut hamzah, namanya izhar syafawi, ya, tidak dengung. Jangan dibaca alaihim nggak boleh, ya. Mim mati disambut mim baru dengung, ya. Tuh ada peraturannya setiap huruf ini, ya. Makanya kita perlu belajar. Alaihim anzartahum dengung apa tidak? Dengung. Apa namanya tuh? Huruf ikhfa. Dan 15 tuh Bu. Jadi kalau Ibu mau ya tahu semua berapa huruf ikhfa, berapa huruf ikhlas, berapa izhar, itu ada buku tajwid. Ya. Kalau Ibu belum punya, milikilah ilmu tajwid itu, ya, biar Ibu bisa menghafal di rumah huruf-hurufnya. Ya. A'anzartahum. Jangan a'anzarta. Jangan ra-nya seperti baca bahasa Indonesia. Zaro, tebalkan. Zarotahum. Lam tunzirhum. Ya. Jadi zaro tebal, wir tipis. Nah, kenapa? Karena sebelumnya baris di atas. Zaro, huruf za kan di atas tuh Bu. Tidak boleh zar dibaca. Zaro. Ya. Tunzir, zir, tipiskan. Kenapa? Karena sebelum huruf ra-nya baris di bawah. Zirhum, jangan zero, hum. Jangan gitu baca. Zirhum. Nah, la yu'minun. Ya. La panjang 1 alif karena ada alif menyambung di huruf la tadi ke atas la. Ada sambungannya. La yu'minun. Kalau akhir kalimat boleh panjangnya 5 harakat Bu. Ya, 3 alif 5 harakat. Kenapa? Dia akhir kalimat. Tapi kalau dia diteruskan, ini harus diingat nih. Rupanya Ibu masih ada nafas mau teruslah. Ibu teruskan khatama tadi. La yu'minuna khatamal. Ya, khatama. Tidak boleh Ibu panjangkan 5 harakat. Kenapa? Karena dia lanjut. Yang boleh kalau kita berhenti. Buatlah gaya lagu macam-macam. Disitulah pada qari dan qari'ah membuat lagu seindah-indahnya di akhir-akhir kalimat itu, ya. La yu'minun. Itu ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ini coba perhatikan Bu. Banyak orang yang salah di sini membaca. Yang pertama sekali, ya, membaca ain. Itu banyak kesalahan tuh Bu, ya.
khatamallah. Nah, itu satu. Mallah, jangan malla. Mallah, tebalkan huruf Allahnya. Kemudian ala, jangan dibaca ala. Ala kulu, salah. Ala kulu, kulu lah baca qaf. Jadi yang betulnya ala qulubihim. Nah, itu betulnya. Qulu, jangan kulu. Kulu itu kaf. Kalau kulu itu qaf. Artinya, belum artinya lagi saya artikan ya Bu ya. Ini bacaan saja dulu, ya. Wa ala sam'ihim. Banyak ain tuh Bu ya. Hati-hati membaca, jangan sampai salah baca. Itu akan merubah akan artinya. Ya. Wa ala sam'ihim, jangan sam'ihim. Nah, ihim banyak juga orang salah baca seperti itu ya. Wa ala absarihim. Nah, wa ala ya, jangan wa ala. Absar, jangan absa. Nah, salah. Di qalqalahkan. Kenapa? Karena huruf ba itu adalah huruf qalqalah. Apa dia huruf qalqalah? Ya, qaf, mujadin, kaf, qa, ba, jim, dal. Tuh, absar itu sad, sering juga salah baca orang. Sa dibacanya sa, absarihim, salah. Yang betulnya absarihim. Ghisyawatum, ghisya, jangan ghitha. Ya, kalau ta, huruf ta, titiknya 3 juga Bu. Tapi tidak ada garis janunya. Tidak ada gelombang-gelombangnya 3. 1 aja gelombangnya gitu. Itu ta. Tapi kalau berigi dia 3, bacaannya sya. Nah, sya. Bukan ta, sya. Ghisya watu walahum. Nah, tuwa, itu dengung. Ya, kenapa dengung? Nah, karena apabila ada ya, nun atau tanwin disebut oleh huruf waw, itu namanya idgham ma'al gunnah. Apa aja hurufnya? Ya, waw, mim, nun. Nah, itu harus kita hafal ya Bu ya. Makanya dia berdengung. Ghisyawatu walahum. Ya, walahum. Jangan dibalik-balikkan. Ha ditukar dengan ha, enggak boleh. Walahum, salah. Walahum. Azabun azim. Bun azim. Apa itu namanya Bu? Bun apa kelimanya hukum bacanya itu tidak tidak berdengung. Apa namanya? Izhar. Nah, ya. Azabun Jadi hamzah ha ain fa, hamzah ha ain. Jadi huruf-huruf itu harus kita hafal tuh Bu, supaya kita tahu membacanya, ya. Azabun azim. Tuh keterangan semuanya ya Bu. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Coba simak ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Ya, jangan ju. A'udzu bil. Hati-hati ya. Sering juga terbaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis, jangan bis, jangan sa ya, bis salah. Ya, bis, jangan bis. Jangan rahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khotamal, kho tebal ya Bu, jangan kha, jangan dibuka arahnya. Kho, dimonyongkan sedikit. Kho. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kenapa lahnya panjang betul Bu ya? Karena ada sesudahnya hamzah. Ya, itu panjang. Kalau ada sesudah panjang sesudahnya disebut hamzah tuh tanda panjang tuh 3 alif ya. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Begitu ya Bu ya. Masih bisa, kalau ada yang mau baca, bacalah. Ada yang mau baca? Saya simak. Enggak 1-2 orang lagi. Jadi bulan depan jangan lupa lagi bawa ya Bu. Nah, kita bahas artinya. Jadi kita baca Al-Quran makhrajnya dulu, tajwidnya, kemudian kita bahas apa maksud ayatnya, apa keterangannya. Jadi Ibu tuntas-tuntas satu-satu pelajaran. Baca. Pak dengarkan Bu, As-Sami' Al-Qari, membaca sama dengan mendengar. 1 huruf kita baca Bu, berapa pahalanya Bu? Nah, coba bayangkan pahala yang diberikan oleh Allah 10 kebaikan 1 huruf. Bagi yang membaca dapat, Ibu yang mendengar mendapat. Nah, coba dengarkan kawan kita membaca. Jangan malu saya salahkan ya Bu. Jangan marah. Biar cepat pandai. Nah, pokoknya kan terlalu panjang. Nah, qanir. Itu panjang tuh, lebih dari 1 alif tuh. A'udzu billahi minasyaitonir. Syaitonir. Nah, itu caranya. Nah, betul cara panjangnya. Cuma baca shin. Syai, dia baca syai. Syai. Jangan syai ya. Syai. Nah, tuh, dekatkan mic sedikit biar dengar kawan. Dekatkan ke mulut. Lanjut. Nah, ma-nya 1, terlalu panjang. Cuma itu salah. Bismillahirrahmanir. Manir. Nah, gitu panjangnya. Jangan manir. Itu tak lebih tuh. Nah, dah. Ulang balik. Nah, tuh. Nah, ingat tuh. Ya, ingat. Biasakan. Nah, lanjut. Nah, ada salah lagi. Kafnya kurang jelas. Antara kaf dan qaf baca. Ka, jelas-jelas tajam kan baca. Ya.
Innal ladzina kafaru, jangan kafaru, itu kabru. Ulang, ka ya. Nah, terus. Zaro, 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 zaro. Ah. Tadi dengar kan tunzir, itu ifa. Yud. Ku tak boleh tu. Ku. Tadi ku baca ya. Tu qaf. Ini qaf ini bukan kaf. Ku. Kulu. Ya. Tu. Sam'ihim, tak boleh. Sam'i, keluar dari dalam ai. Tu. Betul. Risha. Salah. Sya, coba sya. Belajar rima ya, baca sya. Adabun. Satu alif. Baca shin kurang. Kumpulkan gigi. Coba. Enggak, baca shin tadi. Yang tadi dah betul. Sya. Ya, sya bukan sa. Sya. Satu sin tu. Sya. Rapatkan gigi. Sya. Risha. Sya. Jadi dilatih terus ya. Ya, itulah caranya baca Al-Quran yang benar ya Bu. Jadi kiranya kalau ibu masih kurang, marilah rajin belajar ya Bu ya. Jangan sampai malas ya Bu. Kita sama-sama belajar. Kalau saya Bu, ya saya mengulang-ulang supaya jangan lupa. Itu jangan lupa, saya pastikan tidak. Kalau ibu ya sambil belajar, ya, kita sama-sama belajar. Saya mengajar, ibu belajar. Mungkin inilah dapat kita kaji pada sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan 5:30 kurang 5 menit. Tampung ya Bu, teruskan. Kita cukupkan sedemikian dulu ya Bu. Mudah-mudahan insyaallah bulan depan kita kembali belajar Al-Quran. Ya Ibu ingat minggu keempat, ingat ya Ibu ya, bawa Al-Quran yang 1 juz kalau dapat, kalau ada. Hanya sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.